Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah, mahasiswa semester 1 Teknik Informatika dari Universitas Cyber Asia. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya untuk memenuhi nilai mata kuliah kalkulus. Berikut akan saya tampilkan. Berikut adalah bibliografi jurnal atau keterangan jurnal yang akan saya review, yaitu sebagai berikut. Judulnya, penyelesaian soal limit fungsi trigonometri dengan solusi cepat pada siswa SMA. Jenis jurnalnya, jurnal komunitas, yaitu jurnal pengabdian kepada masyarakat. Volume dan halaman, volume 3 nomor 1 halaman 40 sampai dengan 45. Tahun disahkannya pada Juli 2020. Penulis jurnal ini yaitu Iin Ariyanti dan Nafisa Nur Zakiyah dengan nomor ISSN 26216434. Saya mendapat jurnal ini dari sebuah website yang beralamatkan https://ocs.citami.ac.php/cks/article/view/96a/545. Untuk reviewernya yaitu saya sendiri, Uswatun Hasanah. Saya mereview jurnal ini pada tanggal 22 Mei 2021 untuk memenuhi nilai tugas 1 kalkulus. Next. Untuk hasil reviewnya, pada pendahuluan saya meringkas, dalam mengerjakan limit fungsi trigonometri, siswa merasa kesulitan dalam menyelesaikan soal tersebut. Soal limit fungsi trigonometri ini dapat disiasati dengan menggunakan cara cepat dan relatif mudah. Pelaksanaannya, penulis dan tim melaksanakan kegiatan pada hari Rabu 24 April 2019 di SMA Negeri 1 Tamban, Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Tim pengabdi ini terdiri dari Iin Ariyanti MPD dan dibantu oleh Nafisa Nur Zakiyah yang merupakan mahasiswa pendidikan matematika. Untuk metodenya ada 3. Yang pertama, trigonometri menggunakan aturan sinta coret. Limit yang memuat bentuk sinus atau tangen di mana X mendekati nilai 0 dan menghasilkan bentuk tak tentu 0/0, maka dapat menggunakan solusi cepat, yaitu dengan mencoret sinus dan tangen, kemudian menyederhanakan bentuk yang tersisa. Seperti pada gambar bagan berikut, ada soal limit fungsi trigonometri yang berbentuk 0/0, maka coret sin atau tan, lalu sederhanakan bentuk yang tersisa. Seperti ini limit X mendekati 0, sin X per X menjadi limit X mendekati 0, sinnya dicoret, X per X nya juga dicoret, lalu menghasilkan 1. Begitupun untuk yang tan, sama saja. Yang kedua adalah limit trigonometri menggunakan aturan hapus kosinus jahat, yaitu limit trigonometri yang memuat bentuk kosinus jahat di mana X mendekati nilai 0 dan menghasilkan bentuk tak tentu 0/0, maka dapat menggunakan solusi cepat, yaitu menghapus fungsi kosinus yang bernilai 1.
Seperti pada bagian berikut, ada soal limit fungsi yang bentuknya 0/0, maka hapus cos, lalu sederhanakan bentuk yang tersisa. Seperti rumus limit x mendekati 0 cos x, maka kita jadikan 1 per cos x dulu, lalu cos x-nya dihilangkan, maka ketemu 1. Begitupun yang kedua, sama saja, hanya bedanya ada variabel menjadi ax. Next. Yang ketiga, limit trigonometri menggunakan aturan ubah kosinus baik. Limit trigonometri yang memuat bentuk kosinus baik. Kosinus baik adalah kosinus yang menyebabkan nilai limit menjadi 0, di mana x mendekati nilai 0 dan menghasilkan bentuk tak tentu, 0/0. Maka dapat menggunakan solusi cepat, yaitu dengan mengubah fungsi kosinus yang menyebabkan nilai limit menjadi 0 dengan menggunakan sifat identitas trigonometri. Seperti bagian berikut, jika limitnya berbentuk cos baik, maka ubah cos, lalu sederhanakan bentuk yang tersisa. Seperti contohnya, limit x mendekati 0, 1 min cos ax per x kuadrat sama dengan limit x mendekati 0, setengah ax dikali ax per x kuadrat. Jadi 1 min cosnya diganti menjadi setengah, maka ditemukan ax menjadi ax kuadrat. Jadi yang tersisa, karena x kuadratnya sudah dicoret, yang tersisa adalah setengah a kuadrat. Begitupun yang kedua, limit x mendekati 0 cos ax min 1 per x kuadrat sama dengan limit x mendekati 0 min setengah ax dikali ax per x kuadrat. Karena yang pertama adalah 1 min cos ax dan yang kedua adalah cos ax min 1, maka perbedaannya ada di setengahnya. Untuk yang kedua ini, karena cos ax min 1, maka menjadi min setengah, hanya dibalik saja. Jadi hasilnya min setengah a kuadrat. Begitupun cara-cara di bawahnya sama saja. Nah, dalam menerapkan penyelesaian limit fungsi trigonometri menggunakan solusi cepat, siswa disarankan untuk memahami aturan penerapannya secara benar. Karena jika penerapannya tidak sesuai dengan aturan solusi cepat, maka khawatirnya siswa akan mendapatkan jawaban yang tidak tepat. Oleh karena itu, sebaiknya siswa mengaitkannya secara logis dengan penyelesaian limit fungsi trigonometri menggunakan aturan substitusi dan teori. Next, ada pendapat reviewer. Yang pertama, dalam pemahaman materi. Untuk memahami materi ini, saya mencoba mengerjakan beberapa soal dari materi yang diberikan oleh dosen. Yang pertama, menggunakan cara sinta coret, yaitu menghilangkan sinus dan tangan dengan cara dicoret. Di sini ada dua soal. Yang pertama, lim x mendekati 0 sin 3x per x. Jika menggunakan cara biasa, maka limit sin 3x per x mendekati 0 sama dengan seperti ini ya. Kita harus mengalihkannya dengan 3 dulu, baru akan ketemu hasilnya yaitu 3. Jika menggunakan solusi cepat, itu kita hanya perlu mencoret x, lalu kita balik karena bentuk x per sin x itu adalah 1. Jadi setelah dicoret, kita juga coret sinnya, maka ketemu 3. Untuk yang kedua, limit sin 4x per tan x di mana x mendekati 0. Dengan cara biasa, maka tan x-nya harus kita ubah menjadi rumus sin dulu, baru bisa dieksekusi dan ketemu hasilnya 4. Jika menggunakan solusi cepat, kita hanya perlu mencoret-coret x dan sin juga tan. Maka sama saja hasilnya adalah 4.
Berikutnya, yang kedua, saya mencoba mengerjakan soal dengan cara aturan kosinus jahat. Di sini ada soal limit cos x per x plus 1 di mana x mendekati 0. Jika cara biasa kita hanya memasukkannya adalah 0, maka menjadi 1 per 1 ketemu 1. Kalau kita menggunakan aturan hapus kosinus jahat, maka kita hanya perlu mencoret x dan cos. Maka hasilnya ketemu 1, sama saja dengan cara yang di atasnya atau cara biasa. Selanjutnya, cara yang ketiga yaitu dengan cara aturan ubah kosinus baik, yaitu mengubah kosinus menggunakan sifat identitas trigonometri. Ada soal limit 1 min cos 2x per 4x kuadrat di mana x mendekati 0. Jika cara biasa itu sangat panjang karena kita harus mengganti cosnya dengan sin, karena dalam rumus trigonometri tidak ada untuk rumus cos. Setelah berbagai cara kita menemukan hasilnya setengah kali 1 kali 1 yaitu setengah. Cara ubah kosinus baik ada limit 1 min cos 2x per 4x kuadrat di mana x mendekati 0. Itu kita hanya perlu mengubah 1 min cos menjadi setengah dan 2x dikali 2x per 4x kuadrat, maka ketemu setengah. Untuk jawabannya sama dengan untuk selanjutnya, kelebihan jurnal yaitu menggunakan bahasa yang komunikatif dan tidak berbelit-belit sehingga mudah dipahami. Rumus-rumus yang dijabarkan juga jelas dan lugas, ditambah dengan contoh-contoh soal sehingga sangat membantu dalam pemahaman solusi tersebut. Untuk kekurangannya, jurnal tersebut terlalu ringkas dan contoh soal yang disertakan hanya beberapa saja. Di sini maksud saya yaitu soalnya tidak setiap rumus diberikan contoh soal seperti itu. Untuk kesimpulannya, jurnal penyelesaian soal limit fungsi trigonometri dengan solusi cepat pada siswa SMA sangat membantu dalam pemahaman terhadap materi limit fungsi trigonometri. Namun seperti yang penulis katakan, siswa atau mahasiswa tetap mengutamakan proses pemahaman konsep dalam pembelajaran matematika atau kalkulus, karena ketika siswa atau mahasiswa benar-benar menguasai konsep tersebut, maka siswa dapat menunjukkan semua langkah-langkah rinci dalam proses penyelesaian masalah, menjelaskan mengapa langkah-langkah itu dipilih, dan mampu menghubungkan proses dengan konsep terkait. Selain itu, untuk menggunakan solusi cepat, siswa atau mahasiswa disarankan untuk memahami aturan penerapannya secara benar. Karena jika penerapannya tidak benar, maka hasilnya akan salah. Sekian review jurnal dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.